Assalamualaikum teh. Ini saya Ian, lakinya Pika. Ini saya mau ngejelasin yang sebenarnya. Kalau soal omongan Ibu Suherna yang bilang ada saya diumpanin sama dia, terus tinggal di situ, itu semua bohong teh. Demi Allah, saya berani dipadu adik-adik saya. Kalau adik saya itu kerja, nggak pernah minta-minta makan sama Ibu Suherna. Kecuali itu juga Ibu Suherna sendiri yang nawarin makan. Padahal adik saya nggak mau, tapi Ibu Suherna tetap ngebeliin. Nah soal tinggal di situ, adik saya juga nggak mau tinggal di situ. Malah Ibu Suherna sendiri yang nyuruh tinggal di situ teh. Demi Allah saya nggak bohong. Saya bukannya mau ngebelain adik-adik saya, tapi saya ngomong yang sebenar-benarnya. Boleh dipadu kok teh. Saya berani. Orang tua saya juga ngedengar kayak gini marah teh. Ibu Suherna bilang katanya ngumpanin adik-adik saya. Padahal semua itu kagak. Bapak saya juga masih bisa teh kalau ngumpanin anak-anaknya mah. Makasih teh. Assalamualaikum. Berapa puluh juta yang udah diterima sama pacarnya yang pertama? Yang pertama udah berapa ya? 20. Dia ngefitnah anaknya, kan lu ngabisin uang gini gitu. Tapi ternyata nyatanya katanya dia sempat percaya loh sama si Ibu Suherna ini. Tapi ternyata enggak, duitnya habis sama beruntung-beruntungnya sama pacarnya. Coba. Kalau mau stresku hilang, bisa memaafkan kamu pergi ke Indomaret, saldoin aku 1 juta ya. Aku lampiasin semua amarahku ke slot. Iya bentar bentar. Ya Allah, nggak tahu gua direpot begini, nggak ada ngegendong anak orang nih, anak bayi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Maaf nih Bang, kita dari timnya Mbak Novi yang tadi Bang. Oh ya. Bang, lagi ngapain Bang? Ini saya lagi di rumah sakit, Pak. Orang tua saya lagi sakit, masalah lagi ngamar. Oh lagi sakit. Sakit apa Bang? Komplikasi. Oh gitu. Iya, Pak. Enggak sih Bang, sebenarnya kita sih niatnya bukan mau maksa Abang gitu ya. Ya betul. Kita kan berusaha membantu semuanya lah ya Bang. Ya Maksudnya Pak. kan kita di sini bukan buat ngorek keterangan atau gimana gitu kan. Nyari-nyari maksa apa enggak. Kalau gini Pak, kalau misalkan mau tanya informasi keterangan, saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya jawab, Pak. Karena saya lillahi ta'ala saya nggak tahu kerjaannya Mbak Erna itu apa, itu saya nggak tahu. Itu loh masalahnya, murni saya nggak tahu gitu. Tapi Bang, Iya. Bang kenal sama Bu Herna ini udah lama. 4 bulan, cuman 4 bulan terus saya pulang kampung itu 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Iya 4 bulan lah, emang bener 4 bulan. Oh gitu. Bang, asli mana emang? Kok Saya betul? Madura. Oh Madura. Oke. Makanya ke tadi Mbak Novi bilang mau ngelaporin saya, silahkan Pak. Soalnya saya nggak takut begitu loh, karena saya merasa saya juga korban dibohongin nama dia, dan saya juga nggak tahu kerjaannya dia apa itu loh maksudnya. Makanya saya mah nggak masalah, saya diminta keterangan di kepolisian itu jujur saya mah nggak masalah gitu loh Pak. Karena gitu. saya merasa nggak melakukan tindak pidana gitu. Iya sebenarnya kalau unsur pidana sih enggak ya, cuma itu kan sebatas apa ya Bang, kayak
apa ya, kayak ya kita sama-sama membantu Bu Suherna kan, maksudnya kan kita di sini kan niatnya pengen membantu semua gitu kan, biar masalahnya. Iya, saya paham semua kronologinya itu saya paham Mas. Iya, karena gini, yang namanya duit orang dikumpulin, siapa yang nggak sakit hati dibegituin? Saya sendiri pun, dalam batin saya sendiri pun begitu, itu loh. Masalahnya saya kan dulu pernah kan hampir mau ditangkap polisi. Saya ya kan Mbak Ernanya. Nah itu saya kejar Mbak. Mas, kenapa bisa lolos kalau misalkan dari situ saya yakin kalau Erna itu nggak nipu. Awalnya saya curiga Mas. Kenapa Bu Erna itu banyak uang kata saya, sedangkan kerjanya cuma catering. Saya kan nggak tahu kan, dia ngomongnya ke saya catering, dan saya tanya, saya dapat tip dari sini kok nggak masuk akal, tip kok tiap hari. Itu sebenarnya saya udah timbul rasa curiga. Oh berarti, gitu berarti si Bu Suherna ini sebenarnya dia sering ini ya, maksudnya ya ngasih ke abang gitu kan ya. Maksudnya kalau dapat duit kasih ke abang, tapi abang nggak tahu nih duitnya dari mana gitu ya. Nah itu saya nggak tahu. Nah kan jujur Mas, awal itu saya dikasih duit 1 juta, suruh kasih ke orang tua saya sama si Bu Erna. Saya itu tanda tanya, duit itu nggak saya pakai sekitar 2 bulan lebih, nggak saya pakai duit karena saya dikasih dengan cuma-cuma. Akhirnya setelah kasus yang rame di situ, akhirnya nggak apa-apa, saya mau terima kamu kasih duit, asalkan kamu borong bakso saya bakal terima. Akhirnya itu Mas, kalau misalkan ngasih duit 300-400 tiap hari, itu bakso itu saya kasih ke dia semua gitu loh. Oh jadi Bu Suherna itu memang ngasih duit ke Bang, cuman karena Bang ini sumbernya dari mana nih duit, terus akhirnya dibarter sama bakso gitu. Itu berapa kali Bu Suherna ngasih uang ke Bang kalau kayak gitu Bang, dari 4 bulan berhubungan deket tuh Bang? Kalau sebelum saya dikasih duit sesudah saya dikasih duit 1 juta itu mungkin sekitar 2 bulan Mas, 2 bulan lebih itu dia tiap hari ngasih saya 300, tapi bakso saya tiap hari saya kasih ke dia, hitungannya saya jual bakso di borong Erna gitu loh Mas. Iya paham. Berarti paling paham. Maksudnya Mas karena takut nih, duit dari mana sih, kok dia dapat duit mulu gitu kan? Dikasih saya mulu duitnya. Nah ini nggak enak, terus Mas kasih bakso gitu kan? Maksudnya biar nggak ada apa-apa gitu maksudnya kan? Nah itu paling banyak kasih berapa Mas? Paling gede dikasih Bu Suherna berapa? 1 juta pertama kali itu doang. Saya sebelum tahu, sebelum ada kasusnya dia yang katanya nyuri HP itu, kan pernah ngebeliin saya HP itu Infinix, akhirnya berantem sama Bu Ernanya, HP-nya dibuang ke sungai. Nah di situ dia lolos dari kasus, akhirnya saya timbul percayalah kalau dia itu nggak melakukan hal yang negatif gitulah. Negatif itu baru saya percaya itu, gara-gara lolos dari kasus HP itu banyak Mas saksinya masalahnya gitu loh. Maksudnya bukan saya ngomongin, banyak saksinya di orang daerah situ gitu. Soalnya saya di Kalideres itu udah 9 tahun lebih Mas. Jadi orang itu udah kenal saya betul-betul itu. Gitu loh. Ya karena udah lama jualan di situ kan, baksonya udah terkenal kan. Udah kenal betul sama saya. Nanti di saya situ mampir kapan-kapan. Soalnya saya di situ nggak pernah cacat lah sama orang di situ, nggak pernah saya Mas, gitu loh. Nggak apa-apa Bang, ini justru kalau Bang klarifikasi begini kan biar semuanya terang nih, walaupun Bang mungkin nerima duit nih kan dari Bu Suherna. Iya emang nerima, iya bener, memang nerima gitu loh. Emang saya nggak mau mungkin emang saya nerima. Setelah itu kan saya awal mula yang ngasih duit saya 1 juta itu Mas. Itu saya nggak tahu dia kerjanya apa. Dia mau ngasih saya itu tiap hari itu mau ngasih saya tuh kok banyak gitu. Akhirnya saya timbul rasa curiga, makanya saya takut itu Mas. Makanya saya barter sama bakso. Jadi selama saya jualan itu ya enak semua yang borong gitu loh. Sama dia dikasihin ke teman-temannya, ke tetangganya di situ gitu. Oke, jadi itu berarti hampir setiap hari ngasih uang tuh, atau setiap hari emang dia selalu ngasih uang gitu? Enggak setiap hari sih, ya kadang dua hari sekali itu. Jadi selama berhubungan 4 bulan itu,
Sebelum bukan. Oh bukan. Dua bulan. Setelah 2 bulan itu. 2 bulan pertama apa 2 bulan terakhir? 2 bulan terakhir. Kalau yang pertama kan saya nggak mau karena saya belum tahu. Itu loh maksudnya kok ini gitu. Awal mula dia ngomong sama saya dia punya kontrakan. Akhirnya saya percaya, saya terima duit itu emang. Terus berantem. Dapat 2 bulan, akhirnya aku kembalikan lagi duit itu, termasuk HP-HP-nya sama dia dilempar, dibuang ke sungai gitu loh mas. Paham kan? Paham. Oh 2 bulan terakhir baru tuh sering ngasih uangnya ya 300, 400, 300, paling gede 1 juta gitu ya? Ya 300, kadang 200 gitu. Tapi saya barter itu apa bakso. Oke, saya barter. Iya, paham. Intinya abang nggak enak gue nih duit apa nih? Ya udah bakso aja nih bawa gitu kan? Ya gitulah, makanya sebenarnya saya kemarin pas video itu viral, saya juga nonton kan ya. Saya sebenarnya pengen mas, pengen ke sana gitu loh. Cuman di sini saya tidak memungkinkan karena saya adalah yang ini sama orang tua saya gitu. Sebenarnya gini, kalau saya boleh ngasih masukan ya, kalau bang klarifikasi pun nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan nanti bisa kerja sama-sama kita di Blur gitu loh. Asal bang bener-bener jujur ngasih taunya memang bener-bener kejadian aslinya gitu aja kalau kita. Karena kita kan kenapa kita sampai ke bang itu ada informasi-informasi selain dari ibu suaranya sendiri. Gitu, jadi ada orang-orang atau relawan-relawan kita nih yang nyari info tentang info-info yang sempat diomongin sama bang gitu loh. Ada rekaman-rekaman, mereka ngerekam mungkin bang pernah ngobrol sama orang, nah itu orangnya tuh ngerekam gitu loh, dikirimlah ke kita. Makanya kita mau minta baik-baik ke abang, ayolah bang kita biar ini sama-sama kelarnya tuh enak gitu, sama-sama kita bantu masalah ini. Bu Suherna kan udah banyak diinin orang gitu kan, maksudnya kesian juga kita. Iya, gitu, saya juga ngerti mas. Oke. Yayasan itu kayak gimana saya udah tahu betul gitu loh. Kalau misalkan yayasan salah sasaran gitu, saya tahu betul. Soalnya saya di sini pernah jadi kumpulan pas waktu erupsi kemarin 2021 di Semeru itu saya jadi ketuanya. Jadi saya tahu betul sumbangan orang kayak gimana itu saya tahu betul gitu loh. Kalau misalkan kita nggak tepat sasaran, makanya saya curiga gitu loh. Makanya saya itu yang saya takutin gitu. Apalagi sama saya juga mas. Bang, iya nggak apa-apa, abang mah tenang aja. Kita mah sebenarnya pengen ini aja kok. Kalau memang abang terima duit ya nggak apa-apa. Kalau emang faktanya kan terima duit, tapi karena nggak enak, jadi diganti sama bakso gitu kan? Iya itu. Gitu. Kalau misalkan mas kurang yakin, kurang percaya, mintalah keterangan di situ. Pasti Erna kan royal di situ. Yang sering-sering dibeliin bakso itu banyak di situ. Orangnya royal ya? Sering. Iya. Kalau sama duit mah nih istilahnya ya udahlah nih gitu ya, royal kalau sama orang yang deket ya. Ibaratnya itu pengen kelihatan wow gitu loh, kelihatan wow. Iya gitulah, makanya ya mungkin biar abang sayang kali kan, ada uang abang sayang. Loh, enggak, bukan. Oh bukan. Bukan nama saya gitu, maksudnya sama semua orang gitu, bukan nama saya gitu. Ya apalagi sama abang kan. Iya, apalagi sama saya gitu loh. Jadi dia pengen nunjukin gitu. Iya, paham. Apalagi kemarin yang pas katanya sakit itu, saya lagi bingung-bingungnya. Saya carikan duit di sini, saya ke Mbak Ernanya gitu. Karena saya hitung-hitung mas, kan saya ada hitungannya dia ngasih apa gitu. Duitnya itu di saya sisa 400, kemarin aku TF 200 gitu loh. Gimana? Duit di sisa 400. Iya, sisa 400. Aku TF kemarin gara-gara bayar ojek kasihan tukang ojeknya katanya nggak dibayar. Akhirnya aku TF, aku lagi nggak punya duit sama sekali itu gitu loh. Terus akhirnya TF ke Bu Erna buat bayar Gojek. Oke. Terus apa lagi nih bang? Apa mau disampaikan lagi bang? Maksudnya perihal uang yang diterima dari abang nih, kira-kira apa lagi yang paling gede berapa gitu?
Oh ya udah nggak ada mas, udah ada nggak lagi. ada, itu udah murni asli betul sama sekali, nggak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangin. Kalau misalkan abang nggak percaya ya, cari aja orang-orang di situ lah, banyak saksinya. Masalahnya ya itulah, saya kan cerita sama orang situ, saya emang nggak pernah nutupin bang. Kalau misalkan dia ngasih makan, iya emang dia sering banget ngasih makan, bahkan tiap hari ngasih beliin saya makan gitu. Tapi kan namanya makan kan kita nggak curiga lah. Nah kalau misalkan udah hasil gitu makan berapa sih, cuma 15.000 kan? Iya kan. Justru saya yang saya pas kaget pertama kenal itu pas lah saya langsung dikasih uang 1 juta, suruh kasih ke orang tua saya. Saya di situ sampai 6 bulan nggak pernah saya pakai itu duit mas. Jujur aja nggak pernah saya pakai. Kok 6 bulan? Hampir sebulan lah nggak saya pakai itu. Masalahnya saya curiga gitu loh mas. Oh dia masih ke bank itu niatnya buat ini kasih ibu lagi sakit itu, yang ibunya lagi sakit itu ya? Oh belum, mas saya nggak sakit. Oh iya maaf. Dia ngasih duit pokoknya khusus untuk ibu gitu katanya, kata dia. Nah saya kan tanya dong, kok dia ngasih duit segini dan duit dari mana gitu loh. Terus saya tanya ke dia, kemudian nanya, emang kamu ada duit gitu. Saya kan tanya begitu, ada nih banyak. Dia kasih tahu ujung dompetnya. Oh iya saya pegang, tapi nggak saya kirim mas, nggak saya kirim ke sini. Emang saya akui nggak saya kirim ke sini. Berapa tuh bang yang dikasih buat ibu itu katanya, ibunya? Pertama 600, emang dikasih 2 kali terus 400, jadinya 1 juta. Oke. Tapi abang nggak takut? Karena saya ngerasa nggak enak, saya tahan itu duit itu gitu loh maksudnya. Saya cari informasi dan akhirnya kita berantem gitu loh mas. Kita berantem, akhirnya cekcok gede kan waktu kasusnya dia tuh. Kenapa cekcok? Kirain saya Erna itu pinjem ke bank, cuma nutupin gaji, akhirnya saya marah. Akhirnya ya udah saya pakai duit itu buat bayar HP gitu, buat beli HP Infinix Smart 7. Iya kan, HP itu duit itu saya pakai. Akhirnya gara-gara berantem itu HP-nya diambil sama Bu Ernanya, terus dibuang ke sungai, gitulah ceritanya. Dibeliin HP sama abang, terus dia nggak mau. Kok dibeliin HP gitu? Nah, enggak, bukan sama dia. Oh. Jadi duit dari dia itu saya beli HP buat, kan saya waktu itu nggak punya HP, cuma HP saya hilang gitu loh mas. Oh dipakai, abang buat beli HP akhirnya? Saya pakai buat beli HP, duit yang dulu kasih ke orang tua saya itu gitu. Saya buat beli HP itu, kurangnya saya nyicil di situ ya kan. Akhirnya berantem, HP-nya itu diambil sama Bu Eranya, dibuang gitu loh. Oh berantemnya kenapa bang? Bukan karena duit, tapi karena masalah lain? Bukan, dia karena itu. Saya marah-marah karena waktu itu ada tukang bank kalau nggak salah, yaitu katanya sih ulah anaknya Bu Suernanya gitu loh. Dia nagih, akhirnya saya marah dong. Saya kan paling namanya orang Madura kan semboyannya kan gini lah mas. Kalau orang Madura itu daripada menanggung malu, lebih baik mati kan itu kan. Kalau semboyannya orang Madura itu kan begitu kan, daripada putih mata lebih baik putih tulang kan. Jadi saya itu takutnya saya mau ini berantem gara-gara cuman demi kelihatan wow di mata saya, sampai dia ngejual itu saya kan nggak mau gitu loh, sampai main utang itu saya kan nggak mau gitu loh. Betul. Iya. Terus pernah berantem masalah apa lagi sama Bu Suerna bang? Soal uang itu? Enggak, cuman sekali itu doang. Itu doang. Pas habis itu akhirnya dia lolos gitulah. Saya percaya karena saya niatnya betul-betul mas. Kalau misalkan benar betul-betul itu mau saya jadiin pendamping hidup gitu loh maksudnya. Saya itu udah niat betul-betul itu dari hati tulus itu. Akhirnya saya percaya dari situ saya percaya. Tapi saya masih tanda tanya gitu, percaya cuman masih tanda tanya. Kok bisa tiap hari banyak duit itu, kok bisa dari mana? Akhirnya saya mau dikasih, saya nolak. Akhirnya dia marah. Nah timbul terus ada perjanjian itu mas. Oke lah saya terima kamu ngasih duit, kalau ngasih duit ke saya, tapi dengan satu syarat apa katanya.
hitung-hitung kamu mau beli bakso saya. Nah, saya ngomong begitu. Akhirnya kalau dia ngasih 300, ya 300 biji itu aku kasih gitu. 300 seporsian 300.000 aku kasih ke dia. Entah dia buat apa, entah dia buat, saya nggak mau tahu gitu loh. Mas jadinya. Jadi Bang Aceh ini sebenarnya serius sama Bu Suherna. Kalau misalnya Bu Suherna bisa berubah gitu, masih mau nerima nggak? Oh tidak Mas, kalau untuk sekarang enggak saya. Kalau udah sekali tergores nggak bakal bisa kalau sama saya Mas. Kalau saya awalnya emang ya saya Mas, bahkan sampai orang tua saya pun ngomong suruh seriusin. Tapi kalau untuk sekarang enggak, udah enggak kalau saya. Enggak, siapa tahu kan dia begitu karena sayang sama itu. Oh enggak, dia nipu udah berapa tahun? Saya tanya. Ya tapi kan nipunya orang lain, bukan nipu Bang Aceh. Kalau Mama kan justru peduli nih, sering dikasih duit kok, sering diperhatikan kasih makanan gitu loh. Maksudnya kan dia enggak Mas, gitu. kalau saya udah enggak. Saya cari orang yang buat hidup saya itu, buat saya itu, yang bisa ngejaga harga diri saya. Ya kan mungkin dia sekarang kepleset nih, mungkin dari sini dia belajar nih, nanti berubah. Udah enggak Mas, udah enggak, mending saya udah enggak beneran. Kalau misalkan Mas nggak percaya, kalau misalkan belum puas, makanya itu saya ngomong tadi ke Kak Novi, nggak masalah. Walaupun saya mau dilaporin juga nggak masalah. Karena saya merasa tidak melakukan tindak kriminal, saya emang nggak ada yang saya takutin gitu loh maksudnya. Bukannya saya sebar enggak, karena apa? Karena saya merasa benar Mas, saya korban ditipu sama dia juga gitu loh. Tapi bukan materi yang ditipu, tapi soal kepercayaan yang ditipu Erna gitu loh. Iya. Oke. Ya, paham sih Bang, saya cukup ikut prihatin lah dengernya, maksudnya kalau kondisinya kayak begitu. Terus Abang mau disampaikan apa lagi nih? Ada lagi nggak Bang kira-kira? Udah Mas, terima kasih. Ini masalahnya, saya lagi udah nggak tahu lagi, pikiran udah kemana-mana ini masalahnya gitu loh. Mana orang tua ini lagi ngamar nih, aduh. Ya udah sabar dulu Bang, maksudnya kan kita hanya klarifikasi aja nih gitu. Iya saya paham maksudnya, Ya semoga nanti siapa yang sakit, ibu atau bapak, maaf? Ya ibu sih, tapi bukan ibu kandung saya gitu, maksudnya ibu saudara tapi agak jauh gitu. Cuman kan namanya juga di atas rumah, masa iya kita mau ini kan gitu. Iya. Ya semoga cepat sembuh ibunya gitu. Nanti nanti kalau kita mau minta klarifikasi lagi, mohon Bang berkenan gitu ya Bang. Maksudnya kalau ada perubahan pikiran gitu, nanti berubah pikiran atau gimana, ada yang belum diceritain, mungkin kita welcome aja sih Bang. Nggak ada lah kita mau ngancam-ngancam, mau penjara segala macam, nggak ada. Kita kekeluargaan aja gitu, baik-baik aja semuanya gitu. Oh iya tenang aja Mas. Yang penting kalau misalkan saya nggak ngasih ini, berarti saya lagi sibuk, udah itu aja. Tolong dimengerti gitu kan. Kayak tadi saya kan lagi buru-buru mau ke rumah sakit gitu, Mbak Novinya kayak gitu malah apa namanya itu ya. Bukan ya, kami mohon maaf sebelumnya karena memang banyak laporan yang masuk gitu loh Bang. Jadi kita juga pengennya cepat-cepat selesai, cepat-cepat berubah situasinya gitu loh, biar semuanya fine gitu, baik-baik aja gitu loh Bang. Intinya kami mohon maaf sebelumnya nih Bang kalau ada yang Iya nggak apa-apa, sama-sama. Gitu aja sih Bang. Nanti kalau ada apa-apa perubahan, mau berubah pikiran atau ada yang lupa disampaikan, boleh Bang, atau japri ke nomor saya boleh, kalau memang mungkin ada yang berkenannya sama saya gitu, nggak apa-apa. Iya udah Mas. Gitu ya. Iya. Sementara gitu dulu ya Bang, makasih banyak ya Bang. Iya sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gitu guys, memang gimana ya, susah juga ya menggali, maksudnya harus tricky juga ya, maksudnya gimana ya, kita juga nggak bisa memaksa, ya mungkin pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Ya kita doakan sama masalah ini cepat selesai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita semua harapkan gitu ya guys. Intinya tadi kita udah berusaha buat kontak sama
pihak-pihak yang terkait dengan Bu Suherna, kita klarifikasi gitu, biar banyak data yang kita kumpulkan gitu ya. Gitu aja sih guys, buat kalian yang penasaran ikutin terus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.